Reaksi kimia. Jadi pada reaksi kimia itu ada yang cirinya, ada yang menghasilkan panas, ada yang menghasilkan gas, ada yang menghasilkan perubahan warna. Jadi misalnya apel kalau misalnya yang bereaksi artinya warnanya berubah, itu perubahan warna. Lalu istilah panas, misalnya ada zat direaksikan lalu kita pegang kok suhunya jadinya tinggi, panas itu. Ya, tubuh kita juga seperti itu. Nah, ada lagi yang menghasilkan gas. Nah, ini yang akan diujikan di situ, yaitu andai kata ada satu zat lalu dipadukan. Nah, di sini kalau nggak salah itu misalnya soda. Sodanya itu dimasukin nanti jangan lupa ke balon, masukin ke dalam balon. Kasih mentos. Pakai botol, ada air, misalnya ada zat cair, ya soda misalnya. Nah, baru nanti masukin ke sini. Nah, jangan sampai isinya balonnya langsung begini, nanti langsung reaksi kan. Nah, maka masukin dulu tuh pinggirnya set masuk. Nah, lalu akhirnya kan nanti akan jatuh tuh zat yang ada di balon. Iya. Ya. Nah, baru ternyata kita lihat kalau dia isi hemoglobin jadi besar, nah itu berarti karena ada apa? Uap. Ada gas, ya kan? Iya. Nah, berarti reaksi itu adalah reaksi yang menghasilkan gas. Jadi yang dihasilkannya adalah gas. Gitu. Berarti nanti ada 3 percobaan yang kimia. Kalau enggak 6, tapi nanti yang dicobakan kamu milih dapatnya yang mana, ada 2. Bapak jelasin 6-6-nya nih. Kan tinggal 2 lagi kan? Reaksi kimia itu, reaksi kimia kan ada dengan asam basa gitu. Nanti dapatnya apa? Oke, kita yang 6-6-nya dulu ya. Berarti reaksi kimia udah ya? Udah. Jadi reaksi kimia itu seperti itu. Nah, tapi yang harus hati-hati dalam reaksi kimia itu yaitu ada yang menghasilkan misalnya gas, jangan sampai kita bahkan ada letupan gitu, kayak hidrogen itu meletup gitu kan. Hati-hati, makanya lakukanlah dengan hati-hati. Nah, yang ketiga, yang terakhir sebenarnya adalah yang kelas 9 itu, yaitu yang genetika. Genetika itu hereditas, warisan sifat gitu. Oh, nanti itu ujian praktiknya di praktik ini gimana, Pak? Praktiknya nanti pakai kancing genetika, ada kancing. Jadi ini Bapak ambil ini aja ya. Ini punya siapa ya? Ada cek. Oke, diambil sobek aja ya. Ya, nah. Wes. Oke. Ini anggaplah kancing. Ini berpasangan nih, ada 1, 2. Bapak ambil aja misalnya 3 ya. Nah, tiga pasang, misalnya merah, bisa aja merah putih, tapi kancing itu dempet gitu. Nah, 3, nah, lalu 1 laginya adalah misalnya putih ya. Oh, ini ada. Oke, sobek aja ya. Sampai semua aja, Pak. 2, 1, 2, 3. Nah, jadi ini ceritanya menggantikan gen nih. Nah, ini ada 3, ada coklat, ada 3 ya. Nah, lalu ini sebelum misalnya ini merah, ini coklat ya. Merah ini dominan terhadap coklat, dominan ya. Nanti menang kalau ketemu itu menang yang merah. Nah, maka ini di berat ini dibuka, ini juga dibuka menjadi ada gini. Nah, lalu diambil, mencari keturunan pertama, kita merem ngambilnya ini satu-satu. Nah, ini set, hasilnya apa tuh? Hasilnya kan merah dominan. Ya kan? Ini ya, terus juga orang merah dengan coklat pasti merah coklat semua kan? Iya, soalnya kan dominan. Oke, ya selanjutnya ya. Iya. Tapi ngambilnya merem itu apa? Mewakili itu random. Jangan kita milih, tapi random, jangan pakai otak kita. Sedapatnya. Oh iya. Nah, maka dapatnya adalah begini. Ya. Nah, ini kan? Iya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Nah, ini keturunan pertama. Keturunan pertamanya apa? Genotipnya merah coklat. Tapi merahnya dominan. 100%. Nah, lalu kalau ditanya sifat fenotipnya, berarti kalau fenotip tadi yang dominan mana? Merah. Merah. Berarti ini apa? Merah. Iya kan? Iya. Ini resesif, merah. Jadi apa? 100% merah. 6-6-nya, ya kan? Nah, baru mencari keturunan kedua. Keturunan kedua berarti keturunan pertama F1 dengan karena ada 6 maka diambillah yaitu 3 di sini. Ini 3 di sini, 3 di sini.
Ya, nah 3. Tiga Ini di atas. Ya kan? Nah, habis itu diberantakin lagi. Ini diberantakin lagi, dibelahin lagi. Kalau kancing itu dibelahin. Ini kan ada tempatnya sendiri. Ada misalnya gelas, ini ada gelas atau mangkok ya. Nah, baru kita nanti ambil lagi. Nah, merem lagi. Ambil, nah, misalnya Bapak kan nggak tahu nih warna. Oh. Nah, apa nih? Itu coklat sama coklat. Coklat. Enggak ada sih. Di bawahnya Pak, di bawahnya. Itu. Ini ya? Iya, Oke. merah Nah, coklat. merah coklat. Nah, terus enggak ada sih. Bang. Di bawahnya. Nah, itu tuh. Hah? Itu. Oh. Berarti apa? Merah. Merah. Tuh ada. Ini ya? Iya, Ini apa? merah coklat. Merah coklat. Lalu ini? Iya tuh, ada. Merah coklat. Nah, ada. Nah, berarti ini keturunan kedua. Oh. Kalau genotipnya apa? Genotip pada F2-nya. Ini nih apa? Coklat-coklat Coklat. ada 1. Ah. Lalu merah-merah ada 1. Lalu ini merah coklat ada 3. Tiga. Kalau sifat fenotipnya berarti ini apa? Merah. Merah. Ini merah. Jadi berapa merahnya? Ada 5. Ini kan merah 1, 2, 3, 4. Jadi yang merah ada 4, yang coklat ada 1. Gitu. Oh. Nah, gitu doang. Oh gitu doang. Gitu doang. Oh ya udah. Oh, padahal Bapak kan random ya, tapi nanti akhirnya apa? Hasil temuannya ada yang ini, kan kalau di teorinya itu ada 1, 2, 1 atau 3 berbanding 1 kan jadi. Iya. Ya kan? Nah ini kan bukan 3, nanti ada 10 gitu, nanti dapatnya berapa? Nanti kemungkinannya ada merah-merah. Ya kamu terserah milihnya kancingnya apa, misalnya merah dengan putih berarti ada merah-merah, nanti ada putih-putih, ada merah putih. Ini F2 loh, keturunan kedua. Keturunan pertamanya kan tadi, yaitu merah coklat semua, ya kan? Berarti nanti kalau apa tuh milih yang dominannya teracak atau kamu yang milih dominannya? Milihnya diacak, Oh. ngaca, makanya merem ngambilnya, harus merem. Kalau kamu ngerjainnya nggak merem, lihat nanti nilainya kurang, kan akan diuji. Wah ini bohong nih, udah milih aja. Nah jadi merem, ini ada mangkok gitu. Ya ini tadi kan 3, berarti ini ada di mangkok, ada mangkok lalu ngambil. Ini kan Bapak ini contoh doang nih ya. Tadi juga nyarinya susah, kalau di mangkok gampang, nanti milih aja dapet. Sebenarnya itu cuman karena belum pernah dicobain, jadi kita stres ya kan. Begitu. Tapi nanti kalau ujian praktek sebelum ngerjain nanti dikasih direksi atau enggak, atau cuma dimasukin didorong? Ya ada, kalau Bapak yang ngawas ada lah, Bapak kasih itu dulu, ingetin dulu sebentar, baru melakukan ya. Jadi gitu. Kan yang jadi masalah juga kelas 7 dengan waktu kelas 7 kan kamu kan di pandemi ya. Iya kan, saya bilang ya kalau memang anak kesulitan agak belum tahu, belum dicobakan ya nanti dikasih arahan dulu seperti anak-anak begini ya. Ya, oke. Nah yang harus tahu kamu nama alat-alatnya. Ini namanya nanti kancing genetika. Berarti apa tuh katakannya harus tepat, kalau nggak tepat dikurangi nilainya? Iya lah, dikoreksi. Oh. Nanti laporannya cara kerjanya juga gitu. Jadi oke, misalnya kan pertama tujuan sudah ada. Nama alat dan bahan. Alatnya kan kalau kancing genetika berarti kan kancing genetika misalnya satu set lah ya, satu kotak kancing genetika. Lalu ada apa lagi? Ada mangkok ya, terus ada mangkok gitu ya. Nah lalu apa? Baru nanti cara kerjanya apa? Yaitu ambil kancing genetika yang berwarna apa, sejumlah berapa, yang warna misalnya biru sejumlah berapa, ya misalnya 10 gitu. Nah setelah itu untuk mencari keturunan pertamanya, belah masing-masing kancing. Kalau masih dempet dibelah ya, kan itu ceritanya masih gen itu kan berpasangan ya. Nah itu dibelah dulu, jadi nanti ada yang 10 berarti kan jadi 20, ini juga jadi 20. Nah, lalu ambillah secara random dengan cara menutup air mata, menutupkan mata ya kan, ambil rasnya. Nah terus lalu sampai selesai, sampai habis, nanti ditemukan datanya nanti apa. Nah baru
mencari keturunan kedua, datanya nanti ditulis di data. Di kertas. Catat data yang dihasilkan. Enggak, di laporan itu juga. Nanti dikasih kertas kosong. Nah, baru mencari keturunan kedua. Keturunan kedua nanti kan dicatat ya, mencatat hasil persilangan keturunan pertama. Untuk mencari keturunan kedua atau F2, kita membagi gen itu menjadi 2 sama rata. Berarti nanti 10 lagi. Yang F1 yang ini nih, yang merah cetak tadi. Kemudian ambil secara acak dengan cara memejamkan mata, lalu temukan pasangannya, tulis. Habis itu catat data yang dihasilkan, bisa sekali. Nanti datanya itu kan dicatatnya di data nanti. Nah, hasilnya begini. Nah, udah setelah selesai, udah baru data yang dihasilkan pada keturunan pertama dihasilkan pasangan misalnya merah coklat 100%. Kan itu. Pada keturunan kedua dihasilkan berapa coklatnya? Nggak mesti sama, bisa aja misalnya merah-merahnya itu 2 gitu. Iya kan? Bisa aja. Nah, apa adanya kalau itu. Nah, nanti kesimpulannya berarti jawab. Kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh. Nah, katakan gitu. Kesimpulan itu tidak boleh melihat di buku, tidak boleh dikarang. Harus dasarnya adalah dasarnya fakta. Yaitu apa? Data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dihasilkan bahwa apabila disilakan antara merah dengan putih, maka dihasilkan keturunan pertama F1 adalah sejumlah sekian dalam kurung 100%. Nah, pada keturunan kedua dihasilkan data, kamu tulis merah-merahnya ada berapa, ada berapa. Maka kesimpulannya perbandingan kemungkinan keturunan pertama yang dihasilkan dari persilangan warna apa dan apa tadi, merah dan coklat adalah apa? Yang merah ada sekian, coklat ada sekian, merah coklat ada sekian. Kalau ditanyakan fenotipnya, suruh mendeskripsikan fenotipnya, ya sifat fenotipnya gabung tadi 4/1 sesuai yang ada aja gitu. Tapi karena kemarin yang kalau aku nggak inget yang apa tuh yang kita pelajarin kan peluangnya berarti ini kayak kalau dari apa tuh dari peluangnya ini kan monohibrid. Kalau fenotip harus mendekati 3/1. Oh. Ya kan teorinya kan gitu, 3/1. Coba kalau ini berapa tadi? 5-1. 5/1 ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Oh. Ya nggak apa-apa, ini kita tuliskan 5/1. Apa? Itu sudah dekat itu dengan 3/1. Ini kan karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau puluhan apalagi ratusan itu nanti mendekati. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya genotipnya berarti 1/3/1. Harusnya kan teorinya 1/2/1, ya kan? Iya. Yang genotipnya. Kalau ini monohibrid kok gampang. Satu sifat beda, ya. Nah, jadi itu untuk genetika. Oke. Cuman ini bukan kertas tetapi Kancing. Nanti ada kotak. Kamu bebas ada apakah hitam dengan merah ataukah apa. Tapi jangan lupa nanti hitam itu mewakili apa. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga tentang itu. Tentang yang terkait dengan genetika, ya. Nah, jadi gitu. Kalau yang kemarin sudah ngerti ya, buat magnet sudah. Asam basa udah ya. Asam basa kalau di bawah 7 berarti kalau di atas 7 basa. Ya, itu pH-nya. Tapi kalau misalnya perubahan, ini yang merah jadi merah, berarti kalau biru jadi merah. Gak apa gak jelasin sampai sih jelasinnya tuh. Oke deh, sekarang menguji makanan. Udah masuk ya, sekarang ke bapak bawah. Yang uji makan tuh kelas 8 ya? Bapak tadi bawa tasnya? Enggak. Hah? Enggak bawa. Enggak, kayaknya langsung kan Arham ke bapak, habis itu bapak langsung keluar ke kelas ini. Oh gitu ya? Masih di sebelah itu Oh, itunya dikasih ke itu ya?
Arham. Jadi yang tas itunya ke Kuning. dia ya. Iya. Oke deh, sekarang ini. Kan nanti lakmus itu uji asam basa, kan uji minuman nih, cairan nih. Misalnya 1 2 3 4 ada 20. Nah, ngujinya itu dengan ini, lakmus biru dan merah. Nanti dikasih kertas lakmus namanya. Atau litmus. Lakmus itu ada warnanya, ada biru dan merah. Nah, nanti misalnya satu larutan ya ada merah dan biru. Nanti ditetesin, misalnya kita uji nih sari korma, tetesin di sini pakai pipet ya. Tetes, ternyata loh, kok yang coklatnya jadi merah, jadinya gini, dua-duanya merah gitu. Nah berarti apa? Taruhlah ini biru ya, ini biru. Yang birunya berubah jadi merah. Merah itu M kan? Iya. Itu sifatnya masam gitu. Masam. Jadi ingat aja, bukan asam, ini untuk mudah ingat aja. Kalau ternyata tadinya merah sama biru, kok ditetesin berubah menjadi biru semua itu, berarti kan yang merahnya hilang, berubah jadi biru. Biru itu basah, ngerti nggak? Jadi kalau merah jadi biru, berubahnya jadi biru itu berarti basah. Kalau berubahnya jadi merah berarti asam. Paham nggak? Paham. Nah, Pak, bagaimana kalau ternyata ditetesi dengan cairan, loh kok tetap aja nggak ada yang berubah? Ya berarti netral dia, garam gitu. Nah, jadi ini yang asam, ini basah, ini garam. Nah, nanti yang asam itu ada berapa? Kan gitu. Cuma kayak gitu. Kan ada banyak nanti yang diuji. Ini kan cuma 3. Nah, misalnya ada lagi lah, misalnya gini. Nah, berarti kan gitu tuh. Oh, berarti larutan ini adalah asam, ini basah, ini netral. Gitu. Paham ya? Apa sih ciri asam? Ciri asam itu rasanya asam. Cuman itu doang. Enggak, bisa jadi ditanya nanti teorinya gitu. Asam itu apa cirinya? Rasanya asam. Yang kedua, korosif. Oh iya benar ya? Iya, korosif itu merusak. Yang ketiga, mengandung gugus hidrogen. Depannya kalau rumus kimia depannya H, HCl, H2SO4, HNO3, depannya H. Ketawa ya, H. Nah, kalau basah itu cirinya satu, rasanya pahit. Bukan asam, apa? Pahit. Lalu yang kedua, kalau di kulit licin lalu mengubah lakmus jadi merah menjadi biru. Kalau asam mengubah lakmus biru jadi merah. Ya. Nah, itu asam. Nah, kalau ini mengandung gugusnya OH. Kalau asam itu H, kalau basah OH. Sedih bahasa ini. Sabun, Dimas disuruh makan sabun, sedih lah. Berarti biru, sedih. Sedih itu biru. Biru iya, sedih biru. Ingatnya gitu aja. Ditontokin babak belur biru gitu, sedih. Nah, dari itu. Nah, jadi nanti ada ciri asam, bedanya ciri asam dan ciri basah. Ya. Paham, Pak. Nah, udah, terus apa ya? Kapur sudah. Iya, kapur sudah ya. Udah. Terus uji makanan. Makanan belum. Uji makanan. Yang kayak gimana sih coba Kak? Uji makanan itu uji amilum dengan protein. Oke, sekarang belum. Uji makanan. Kuncinya gini, Mas. Kalau uji amilum itu tepung ya. Itu diujinya dengan lugol. Larutan pengujinya lugol. Lugol itu yodium. Yodium itu sama saja betadin, ya. Nah, nanti hasilnya kalau misalnya mengandung amilum, makanan ditetesi dengan lugol itu hasilnya biru kehitaman. Nah, hasilnya ini amilum, ya. Harus lugol zatnya. Nah, kalau uji protein larutan pengujinya adalah biuret. Nah, ini biuret. Nanti hasilnya menjadi ungu. Nah, kalau misalnya makanan yang mengandung protein, ada makanan, tetesin dengan biuret, ya. Biuret ini warnanya biru. Kalau lugol warnanya coklat. Ya. Nah, ini
akan berubah jadi ungu, bukan ungu banget ya, pokoknya mendekati ungu itu mengandung protein. Kalau misalnya dia warnanya bukan ungu, ya berarti dia nggak mengandung protein gitu aja. Kayaknya ini udah pernah praktekin pas 8 pas. Iyalah pernah nih. Iya pernah, aku pernah bikin kayaknya. Ya, yang suruh di videoin. Iya, pernah kan? Pernah. Iya, nih coba lagi aja deh pakai ini dulu nih. Yang uji amilum, kamu pulang ada roti, ada timun, ada apa? Kasih Tetes, betasin. kasih betasin. Dikit-dikit jangan sampai sebotol ya. Cuma colekin tes roti deh, roti tetesin dikit. Ces, wih jadi hitam. Biru hitam. Oh, berarti dia mengandung amilum gitu. Kalau rotinya nggak mengandung amilum gimana? Ya warnanya coklat, warna lugu. Oh, Nggak hitam, nggak biru dan hitam, nggak. Nah kita harus jujur. Ada yang ditetesin putih, kok tetap aja putih, nggak berubah. ditambah-tambahin. Berarti ya jangan dipaksain, berarti dia nggak mengandung ini gitu loh. Iya kan? Kan kita akan menyimpulkan mana yang mengandung amilum, mana yang nanti juga paling ditanyain makanan apa aja atau nah, kamu sebutkan kalau ada nomornya nomor ya. Makanan kayaknya sih nggak mungkin nama gitu. Kalau nama nggak diuji udah tahu. Tempe, wah tempe protein. Paling 1, 2, 3. Nah, nanti makanan mana yang mengandung protein ya kamu lihat yang mendekati ungu. Kalau mengandung amilum ya yang warnanya biru. Sebenarnya merakit itu gampang karena melihat apa adanya gitu lah. Itu cuman kan groginya karena jarang kan. Iya jarang, biasanya cuman ngapalin. Sebenarnya bapak sendiri enak praktek, tapi kenapa jarang banget? Praktek itu murid itu apa? Habis waktu. Iya, buang-buang waktu soalnya. Buang waktu nggak dapat gitu. Iya. Itu takutnya. Kayak kemarin di lab ya. Iya. Coba kan? Malah bercanda, malah gini. Padahal sih asik. Nah jadi ini nih uji makanan oleh berarti udah ya mas? Udah Pak. Ya. Nah.